kita akan melanjutkan membahas soal FRPPG PGSD yang part 3. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 2, silakan tonton dulu ya, linknya ada di deskripsi video. Bacalah teks di bawah ini. Kita langsung ke soalnya aja ya, teman-teman. Oke, di sini karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf. 8, kita bahas dulu tentang struktur teks fiksi ya. Jadi yang pertama ada orientasi. Orientasi itu intinya pengenalan. Misalnya pada zaman dahulu hiduplah gitu ya. Kemudian yang kedua itu komplikasi, berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini peristiwa-peristiwa di luar nalar biasanya terjadi. Jadi intinya setelah pengenalan, abis itu komplikasi, masalah gitu, masalah yang terjadi. Setelah itu adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Dan yang keempat, koda atau pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan. Untuk koda kadang ada, kadang enggak gitu ya. Tapi kalau nomor 1 sampai 3, orientasi, komplikasi, resolusi itu harus ada di dalam teks fiksi. Lanjut soal nomor 8. Nah, ini ada teks gitu ya. Ada beberapa paragraf. Kita baca dulu. Soalnya struktur teks fabel di atas. Jadi salah satu jenis teks fiksi itu teks fabel ya. Itu struktur yang ini tuh gimana gitu. Oke, kita mulai dari paragraf pertama ya. Paragraf pertama, suatu hari terdapat 3 ikan yang hidup di sebuah kolam. Nah, ini udah jelas kalau ini pasti orientasi pengenalan gitu kan. Di sebuah sore, berbagai nelayan lewat di kolam tersebut dan melihat ikan-ikan itu. Udah fix, ini pasti pengenalan, orientasi. Lanjut paragraf kedua. Oh ya, ini berarti yang dijelas salah ya. Ini nggak ada tulisan orientasinya. Saat ikan paling tua mendengar ini, dirinya gelisah. Dirinya mengatakan, apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Anda haruslah meninggalkan kolam ini. Nelayan tersebut kembali besok dan membunuh Anda semua. Ikan kedua setuju. Kamu benar, dirinya mengatakan. Kita harus meninggalkan kolam ini. Nah, ini udah mulai kayak ada masalah gitu ya. Gitu. Kemudian ini berarti komplikasinya. Tuh, jadi mereka berselisih. Tadi kan nelayan itu bilang di sini banyak ikan, besok kita kesini lagi mau nangkap yuk gitu kan. Nah, ikan yang paling tua tuh bilang gelisah, terus kita harus pergi tuh. Yang kedua itu setuju gitu kan. Ya udah kita juga harus pergi nih gitu kan. Terus ikan yang paling muda, ikan yang ketiga itu kenapa kamu cemas gitu? Ini kita udah tinggal di sini seumur hidup kita gitu loh. Kemudian paragraf selanjutnya, ikan tertua meninggalkan kolam tersebut pada sore hari dengan keluarganya. Ikan tertua udah pergi tuh. Jadi solusi dari masalah itu tadi kan. Jadi ini adalah bagian resolusi. Yang ini adalah bagian resolusi. Ikan tertua itu sore harinya sebelum nelayan itu datang ya, udah pergi. Kemudian pagi harinya ikan kedua melihat nelayan itu datang, akhirnya dia pergi ikan kedua. Nah, ikan kedua pergi. Nah, ikan ketiga tetap menolak untuk pergi. Nelayan pun datang dan menangkap semua ikan yang tinggal di situ. Jadi, jelas ya ikan ketiga itu ditangkap, ya kan, dibunuh. Oke. Selanjutnya yang paragraf keempat, ikan yang cemas dahulu dan bertindak sebelum nelayan datang dan ikan yang bertindak saat nelayan datang berhasil selamat. Jadi, dia yang cemas, terus yang pergi gitu kan. Itu berhasil selamat, tapi ikan yang hanya mengandalkan keberuntungan dan tidak berbuat apa-apa, akhirnya itu mati. Begitu juga pada kehidupan. Nah, ini adalah pesan moralnya, koda. Jadi, strukturnya adalah orientasi, komplikasi, kemudian resolusi, dan koda. Jawabannya yang E. Soal nomor 9. Perhatikan teks eksplanasi di bawah ini. Struktur teks di atas adalah titik-titik. Jadi untuk eksplanasi, itu kan tadi teks yang menjelaskan tentang bagaimana, mengapa gitu, suatu proses kejadian alam, sosial, dan lain-lain. Strukturnya dimulai dari pernyataan umum, itu menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas.
Kemudian udah ada bagian umumnya itu tadi ya, pernyataan umum, dilanjutkan dengan deretan penjelas, menjelaskan penyebab, akibat, atau proses bagaimana peristiwa terjadi. Jadi intinya menjelaskan yang sebelumnya tadi yang udah disebutkan. Dan yang bagian terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu penarikan kesimpulan. Jadi kalau eksplanasi, ingat ada pernyataan umum, kemudian penjelas, deretan penjelas, dan yang terakhir itu kesimpulan. Oke, kita lihat teks yang di atas. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Nah, ini ada kata angin puting beliung adalah. Jadi, ini pasti tentang pernyataan umum. Jadi, masih definisinya angin puting beliung ya. Oke. Jadi ini adalah pernyataan umum. Jadi ini jelas salah. Gitu kan. Fenomena ini dapat berlangsung maksimal 5 menit. Bencana alam ini dapat terjadi pada siang atau sore hari di musim pancaroba. Angin puting beliung dapat menghancurkan semua benda di sekitarnya. Gejala awal yang perlu diketahui yaitu udara terasa panas dan gerah, ada pertumbuhan awan kumulus di langit, di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang berbatas, tepi sangat jelas berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol, dan seterusnya. Jadi ini tuh menjelaskan tentang urutan penjelasan tentang angin puting beliung, proses terjadinya gitu kan. Awalnya tuh gini gitu kan. Nah, jadi ini pasti deretan penjelas. Jadi pernyataan umum dan deretan penjelas. Jawabannya yang A. Soal nomor 10, perhatikan pernyataan berikut ini. Tahapan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi adalah titik-titik. Jadi tadi teks eksplanasi itu intinya teks yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sebuah proses, kejadian alam, sosial, dan lain-lain. Oke, jadi tadi kan strukturnya ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, cara menyusunnya yang pertama adalah nomor 1, memberikan pengantar untuk masuk materi. Kemudian, menyampaikan pernyataan umum. Jadi, pernyataan umum dulu. Tadi kayak angin puting beliung, apa gitu kan. Kemudian adalah mengidentifikasi fenomena yang ini ya. Selanjutnya menjelaskan fakta yang teridentifikasi dan yang terakhir itu menyusun ulasan kesimpulan. Jadi nomor 1, 4, terus 2, 1, 4, 2, 3, 5 ya yang C. Oke, demikian soal-soal pembahasan FR PPG PGSD 2023. Nah, bagi teman-teman yang pengen berbagi FR atau pengen gabung ke grup, bisa langsung gabung aja, linknya ada di deskripsi video. Nah, yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe dan share materi ini ke teman-temannya ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.